Peter. Halo Bu Lisa. Jadi today kan kita mau bahas nih bareng sama Bu Lisa Mm-mm. survival mindset di era new normal ya. Mm-mm, Mungkin mm-mm, mungkin sebelum kita mulai, Bu Lisa boleh ini nggak sedikit memperkenalkan diri, maybe backgroundnya seperti apa sebelumnya dan apa. Oke, boleh. Terima kasih Pak Peter. Nama saya Lisa, karena di dunia ini banyak sekali namanya Lisa, saya taruh marga saya. Jadi dipanggilnya adalah Lisa Cha. Basically sebenarnya saya ngajar di dua kampus di Kota Medan, yaitu di UPH, Universitas Pelita Harapan di Medan, dan juga di Perguruan Tinggi Cendana. Jadi kalau topik yang di kampus mostly itu mata kuliahnya itu adalah bisnis, manajemen, leadership, sama penelitian. Usually seperti itu. Dan saat ini saya kebetulan bersama dengan kedua sahabat saya, jadi kita 3 orang, kita membuka sebuah training center yang kita kenal dengan SML1 ID. Jadi itulah kira-kira backgroundnya saya. Tapi sebenarnya basically aku MC loh Pak Peter. Oh MC Basically ya? itu aku yang nge-host, ya. Jadi sembari saya ngajar, tapi saya juga nge-MC. Tapi karena kondisi COVID ini kan so far cuma dapat sekali job MC online sih. Jadi mostly itu jarang sekali. Jadi dulunya itu selain nge-MC ya ngajar begitu. Dan saya jalani bisnis. Jadi mungkin bisnis yang saya jalankan itu kita kerjasama sama pabrik di Tiongkok gitu kan. Longreach International, kita ngembangkan bisnis ini di Indonesia seperti itu. Oke, luar Begitu biasa sekali kira-kira. ya. Ya masih muda tapi prestasinya udah segudang ya. Aduh, Skillnya juga terima luar kasih biasa ya. Bapak. Aduh, ini bukan skillnya, yang penting skill komunikasi belajarnya di SML1. Jualan. Ya, benar. Nah, justru itu mungkin nanti kapan-kapan mesti kayaknya gue mesti enroll deh di sana. Karena gue mau improve Ah, public speaking skill saya seperti Bu Lisa. welcome. Aduh, Nah, jadi welcome sekali. ya, talking about our topic hari ini kan it's about survival Hmm, mindset di era new normal ya. Nah, ini yang paling menarik betul. sebenarnya Hmm, semenjak pandemi, semua topik yang saya baca itu di mana-mana ya Bu ya. Saya rasa di mana-mana, maybe even in the university juga begitu ya. Kayak betul. semua orang itu membahas tentang new Heeh. normal gitu loh. Mm-mm. Jadi Mm-mm. sebenarnya new normal itu secara perspektifnya Bu Lisa sendiri itu seperti apa sih Bu new normal? Kenapa kita Uh, harus punya survival huh. mindset in the first place? Oke, kalau kalau kita bilang survival mindset dan terus kita bilang new normal, basically sebenarnya survival mindset itu memang udah dimiliki sih semuanya harusnya sama manusia. Karena kan kita manusia itu yang memang dilahirkan memiliki akal sehat yang kita sebenarnya bisa bertahan hidup kalau kita benar-benar mau gitu kan. Hmm. Nah, jadi kalau kita ceritakan tentang new normal di bahasa Indonesia kan adalah sesuatu yang baru yang mungkin selama ini kita lakukan A, tapi karena satu dan segala hal sehingga harus terjadi perubahan menjadi B. Nah, selama ini kan tak dipungkiri ya, kita hidup itu sangat nyaman untuk pergi hangout, nonton, semuanya deh gitu. Terus tiba-tiba perubahan terjadi drastis. Kebetulan saya secara pribadi itu start karantina itu dimulai bulan Maret. Jadi kayak di bulan Maret itu sampai di bulan 6 itu benar-benar sangat vakum sekali. Segala sesuatu itu dilakukan melalui via online. Nah, ketika muncullah, tapi sebenarnya hanya beberapa daerah sih yang sudah dimulai dikatakan untuk melakukan new normal untuk zona hijau. Nah, jadi new normal bagi aku itu adalah segala sesuatu yang selama ini mungkin kita lakukan A, ada perubahan baru yang terjadi. That is for me. Tapi apakah saya sering ngobrol nih ya, Bu ya, maksudnya sama orang-orang yang saya jumpai nih. When we talk about new normal, sebenarnya personally bagi saya itu bukan sesuatu hal yang Terkejut. begitu, ya, bukan sesuatu yang sebenarnya kita harus sangat-sangat surprise atau kita Ya. harus take it kayak sebuah apa namanya, sebuah hal yang justru mengubah kita secara keseluruhan gitu. Karena kalau misalnya kita bicara new normal itu kan kalau I don't know kalau di Medan itu ada new normal ya, karena saya rasa sih kayak normal Kayaknya di enggak. sini. Kayaknya masih rame-rame saja dimanapun kan. Tapi kalau about new normal kan kayak government mengeluarkan kebijakan, prosedur-prosedur new normal, mungkin cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Intinya lebih ke faktor kesehatan gitu. Yang dimana faktor kesehatan itu memang as a result itu juga mempengaruhi sektor-sektor yang lain. Betul. Right? Jadi
Cuman dalam pandangan saya sih, yang namanya new normal sih sebenarnya itu adalah normal yang seharusnya, Bu. Karena menurut saya kalau kalau kita nggak kena pandemi corona, emang kita nggak perlu cuci tangan, kan begitu kan? Apakah kita nggak perlu menjaga apa higienitas diri kita sendiri? Ya kan menurut saya sebenarnya ya ini menjadi satu apa reality check ya, ini reality check yang hit kita ya. Betul sekali sih. Jadi saya belum baca buku ini secara detail. Tadi itu kalau ada satu namanya John Hudson, beliau itu adalah orang yang sangat terkenal sekali sebagai survival instructor. Jadi kayak segala sesuatu hal tentang survival itu bagus banget. Jadi beliau itu ada nulis buku kemarin, kalau nggak salah launch-nya di bulan Mei. Jadi yang cerita tentang life lesson yang terjadi di saat COVID-19 yang kita bisa bilang itu ya apa yang bisa kita pelajarin lah gitu. Tapi tadi kan si Peter bilang bahwasanya aduh new normal itu nggak ibarat memang kita harus cuci tangan, kita juga harus melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Saya setuju sih memang, tapi tak dipungkiri memang new normal ini kita kan sempat vakum sekejap. Kalau saya sangat kerasa banget, mungkin di dunia trading kan we get used online, kan begitu, which is trading, right? Tapi mungkin kalau kayak seperti profesi kami yang dunia pendidikan, yang selama ini dan terus saya dunianya di IO. Jadi saya nge-MC segala hal itu semua dalam dunia offline. Tertiba-tibalah ketika masa pandemik dan ketika new normal pun kita mau bawa acara dan semuanya kita masih harus mengikuti protokol gitu. Jadi mungkin for some people mereka berpikir nggak perlu banget, tapi menurut saya mungkin kita nggak jaga diri kita aja, tapi kita lebih menjaga kepada orang-orang sekitar. Ya, begitu, Bapak. Benar, setuju sih, Bu. Memang mungkin kita sadari ya, mungkin semenjak adanya pandemik ini memang beberapa sektor industri khususnya ya, itu memang sangat-sangat terpengaruh sekali. Mungkin kayak pariwisata dan sebagainya, di mana memang itu require physical contact dengan orang lain, maybe ya itu yang lebih banyak terpengaruh gitu ya, Bu ya. Tapi sebenarnya kalau misal kita bicara tentang shifting business model ya, saya rasa juga jauh sebelum pandemi itu sebenarnya banyak perusahaan yang sudah menerapkan yang dari offline mungkin menjadi online. Betul. Dan maybe jadi hal-hal seperti ini maybe it's a good thing bagi company yang sudah memang start dari awal. I think yang sudah start lebih awal itu pasti mungkin saat sekarang ini udah lebih merasakan manfaat ya, kenapa mereka mulai lebih awal gitu lah. Tapi kalau misalnya kita berbicara hari ini kan sekarang kita mau bahas tentang survival, Bu. Yes, betul. Kira-kira sebelum kita bahas survival, kenapa kita harus survive? Mungkin Ibu bisa elaborasi sedikit. Sebenarnya apa yang benar-benar berubah banget sih sampai dengan kita ini harus survive selama pandemi, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Kenapa kita harus apa sih yang berubah banget lah mungkin ya? Kayak tadi kita ada bilang di awal, for some people mereka tidak merasa perubahan signifikan. Tapi tak dipungkiri, for some people too, mereka merasakan perubahan yang luar biasa. Kalau saya secara pribadi, kita balik lagi, kita bilang tentang survival mindset, itu kan pola pikir bertahan hidup. Nah, setiap manusia itu kan punya karakter beda-beda. Bahkan setiap manusia punya pola pikir dan cara pandang yang berbeda. Terhadap new normal ini, semua pasti berbeda-beda. Saya hari ini mungkin akan menjelaskan dan sharing tentang cara pikir dari saya sendiri. Nah, kenapa kita harus punya survival mindset? Menurut saya, ya tadi Pak, bagi sebagian orang, dia merasa ini tidak ada perubahan. Tapi bagi sebagian orang, ini adalah perubahan yang sangat drastis bagi diri mereka. Jadi kenapa kita harus punya survival mindset? Because we don't know what will be happen tomorrow. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Jadi kita harus melakukan persiapan yang matang. Jangan nanti terjadi sesuatu baru kita bingung. Saat kejadian yang namanya tidak memiliki persiapan yang matang, makanya terkejut kan gitu. Jadi ya menurut saya kenapa kita harus punya survival mindset, because we don't know what will be happen tomorrow. Oke. Tapi singkatnya gitu. Kalau kita bicara survival mindset, berarti kan kita ada core point yang mau kita bahas, Bu ya. Karena kalau misalnya survival itu di setiap industri kan maybe berbeda-beda ya, Bu ya. Yes. Nah, kira-kira kalau kita speak generally, kira-kira survival mindset ini harus dimulai dengan mindset yang seperti apa? Dengan mindset yang
kita sendiri memiliki pola bahwasannya semua manusia pasti bisa mengalami perubahan kalau kamu nanya ke saya. Jadi mindset itu adalah kita harus sadar hari ini yang terjadi dengan jam yang sama, walaupun kita kerja di kantor yang sama pun dengan hal yang sama, tapi besoknya akan sedikit perubahan yang pasti bisa berbeda. Jadi kita harus memiliki, menurut saya ya, mindset itu adalah sebenarnya segala sesuatu itu di dalam hidup ini ya akan berubah terus. Hari ini, besok, lusa. Benar. Jadi kalau suatu pun, apapun yang terjadi nanti, besok, lusa, contoh gitu kan, tiba-tiba lah terjadi bencana alam atau apa, berarti kan kita udah ada persiapan yang mungkin bisa terjadi, tapi dari diri kita sendiri kita sadar bahwasannya setiap hidup itu pasti ada perubahan. Jadi dengan kita bisa menerima, memiliki pola pikir seperti ini, baik di dalam bisnis dan kehidupan, it's amazing. Aku bisa bilang ya Peter ya, aku ketemu banyak teman, semua thank you sama new normal, thank you banget terhadap jeda waktu ini. Karena tak dipungkiri, kita nggak benar-benar duduk mengembangkan bisnis terkadang-kadang. Tapi kita cuma menjalankan bisnis kita, repeating. Mungkin kita kembangkan, tapi tidak maksimal. Jadi sehingga pada momen ini, baru kita sadar ternyata persiapan kita masih belum matang sekali. So, apa yang paling penting dimulai itu adalah poin pertama itu adalah kita harus sadar bahwa saja pasti ada terjadi perubahan sebenarnya di dalam hidup kita. Menurutku begitu. Gue setuju banget sih. I mean like when it comes to pandemic kan sebenarnya banyak yang menganggap ini bencana ya. Tapi kalau menurut saya sendiri secara personal juga sebenarnya pandemic kesempatan. Itu memberikan kita kesempatan untuk rethink strategi juga. At the same time ya, jadi kita berpikir juga karena adanya pandemik, banyak hal itu yang mungkin dulu sebelum pandemik kita menunda-nunda. Maybe kita procrastinate, kita menunda, maybe kita merasa itu belum penting, belum relevan. Ya kan? Nah, ini banyak terjadi di sektor-sektor yang obviously yang masih offline ya. Jadi pada saat pandemik itu kan secara income kan sangat terpengaruh sekali. Dari industri, dari finances, ini kan banyak orang yang berusaha untuk survive hanya untuk bertahan hidup saat sekarang ini. Nah, mungkin untuk para entrepreneur, maybe setelah adanya pandemik ini mereka berpikir bagaimana untuk shifting bisnis mereka, gitu. Mereka mau tidak mau terakselerasi dengan adanya pandemik ini, sehingga kita dipaksa untuk terus catch up ya, dan berubah dan untuk menyesuaikan diri untuk survive di kondisi saat sekarang ini. Jadi sebenarnya memang pandemik ini for me mengajari kita banyak sekali hal ya Bu ya. Betul. Selain dimana kita memang sebagai manusia itu punya naluri untuk bertahan hidup, tapi sekarang kita bukan hanya bertahan hidup, tapi kita dipaksa untuk berubah. Dan berubah itu memang kita berusaha untuk berubah ke arah yang lebih baik. Gimana caranya kita menghadapi pandemik ini lebih siap lagi saat sekarang ini. Mungkin Ibu masih setuju juga. Betul. Sangat setuju sih. Nah, justru itu tak dipungkiri ada manusia yang tidak bisa menerima perubahan. Makanya dengan itu kenapa saya bilang kita harus punya mindset segala sesuatu itu, kita bahkan berubah umur kita aja besok udah bertambah 1 hari, gitu kan, bertambah lagi gitu. Kalau kita nggak hitung per tahunnya, tapi karena perubahan ini terjadi, makanya we can feel that dying, kita merasa aduh gawat, bisnis kita nggak jalan. Saya ditanyain sama teman-teman karena kan bisnis saya di pendidikan. Liz, kenapa kalian tetap bisa jalan? Justru saya menggunakan momen ini, saya hit market seluruh Indonesia. Mungkin selama ini kita pengen hit market ke seluruh Indonesia, tapi kita belum dapat. Bukan belum dapat ya, tapi yang tadi Peter bilang, belum benar-benar duduk dikerjakan mungkin. Ya, ya. Setuju sekali. Kalau misalnya kita di bidang finance juga sama, Bu. Sebenarnya kan kita jauh-jauh hari sebelum pandemik pun, kalau di dunia trading ya Bu ya, itu opportunity-nya memang kan sudah ada di market, dan people can make money, can make profit dari market. Tanpa harus ketemu orang, karena money itu kan semua di bursa ya. Jadi kalau saat sekarang ini khususnya selama pandemik, nah banyak sekali yang menyadari mereka mau mencari income alternatif gitu loh. Tapi bisnis secara offline maybe kan masih lesu. Nah, jadi semenjak pandemik ini memang banyak sekali klien-klien baru, maybe banyak sekali orang-orang yang pengen belajar trading dan sebagainya. Nah, karena kenapa? Karena kita sudah masuk ke dunia online, which is very crucial selama pandemik ini menurut Pika.
I think it's a good thing juga sebenarnya. Cuman kalau misalnya saat sekarang ini, secara personal Bu ya, kalau saya ditanya Ya, apakah kita masih di masa survival, saya akan mengatakan masa survival itu sudah lewat menurut saya. udah lewat, bener, udah lewat. Kalau menurut saya juga Masa iya. Ya, menurut saya sih masa survival itu udah lewat. Kita sekarang sudah masuk ke masa yang dimana kita harus thrive. Kita harus udah mulai thriving. Hmm, Mungkin iya. mungkin awal-awal beberapa bulan awal itu yang paling parah. Mungkin orang memang masih berpikir untuk survive ya. Tapi saat sekarang ini saya rasa kita sudah harus shift mindset kita. Selain survive, kita sudah harus thrive. Artinya by now seharusnya kita sudah at least menguasai sesuatu hal dari masa-masa pandemi 4-5 bulan ke belakang ini. Artinya kita pasti sudah have something ya, sebuah skill baru maybe, sebuah income alternatif baru maybe. Jadi kita sudah lebih banyak fokus ke gimana kita thrive saat sekarang ini. Personally, Betul. maybe it's a little bit ambitious, tapi I think people should think that way sih menurut saya. Ya, jadi mungkin tadi kan Pak Peter ada bilang ya, ada. Tapi masalahnya Pak Peter, saya menemukan masih banyak orang masih in the survival way, Yes, karena mereka lagi yes, berusaha bertahan hidup. yes, benar. Banyak sekali, apalagi untuk apa perusahaan-perusahaan yang kecil ya, gitu ya, menengah UKM seperti itu, kita ini benar-benar semua bertahan hidup karena tak dipungkiri masa-masa seperti ini tuh akan sangat mempengaruhi tentang daya beli semuanya. It's come back again. Nah, ya, tapi itu yang saya bilang, kalau kita terus fokusnya kepada bahwasannya new normal dan semuanya, terakhir, dan we cannot grow kalau menurut saya. Kita nggak akan berkembang. We will in the same place. Justru setiap segala perubahan yang datang, kita mampu melihatnya dalam sisi yang mana. Jadi semua di dunia ini selalu ada, kalau bahasanya itu ada semua ada dua hal yang bisa dilihat. Kayak putih, hitam, tinggi, pendek, semua selalu ada dua hal. Jadi kita mau lihat dengan cara yang seperti mana sih menurut saya. Tak dipungkiri saya menemukan banyak orang masih survive ya Peter. So Ya, many people benar. still like survive. Benar. Kalau Ya, I mean itu tidak bisa dipungkiri ya Bu ya. Memang ya, masih majority of people itu masih di survival mode. yes. Tapi sometimes yang what I found out is kadang selama pandemik ini saya melihat banyak sekali perspektif yang berbeda juga dari semua orang. Betul, betul. Ada yang merasa pandemik ini mungkin cuma hal yang sementara sehingga mereka hanya menunggu pandemik ini berlalu. Ada yang memang sudah menyadari bahwasanya pandemik ini justru it's a tipping point gitu loh, dimana kita memang sudah harus berubah saat sekarang ini. Kita nggak bisa menunggu pandemik ini untuk lewat gitu loh. We have to do something, kan? Kita harus mencari income baru, mungkin kita harus mengubah bisnis kita atau explore bisnis kita lebih differently lagi. Nah, sehingga itu yang maybe membedakan di mana stage-nya mereka. Apakah mereka masih di survival mode saat sekarang ini? Ya, saya setuju sih. Pokoknya yang dibilang Pak Peter itu saya setuju, tapi tetap kembali lagi kita harus di posisi yang mana. Jadi teman-teman, apapun sekarang yang soalnya udah banyak pertanyaan kan, apapun sekarang yang kalian hadapi, saya cuma ingatin kalau dari saya secara pribadi, segala sesuatu yang terjadi itu akan terus berubah. Jadi kita harus memiliki pola pikir manusia itu udah memang dilahirkan memiliki daya bertahan hidup. Makanya dengan itu kalau kita pelajari sejarah bertahan hidup itu panjang, Ko Peter. Kita udah punya that sense. So you have no need to worry. Kamu itu we can pass this all together. Tapi kalau Pak Peter bilang ada yang memang merasa ini cuma sementara dan semua orang punya pola pikir sendiri, we are okay. But we have to remember everything actually in our life change. Satu hari nanti rambut kita juga mungkin bisa putih. Ya. But someday, right? Benar. Okay. Ya sebenarnya Well. memang benar sih Bu Itri ya. I think that's the right mindset yang kita harus terapkan. Bahwasanya with or without pandemic, ada atau tidaknya pandemic, semua hal itu akan terus berubah dan terus berevolusi. Yes. Ya, jadi memang kita harus sadari hal itu karena dunia juga tidak akan berhenti untuk menunggu kita. Dunia ini akan terus berevolusi dan terus berubah. Sometimes even now in the rate yang benar-benar cepat banget, tidak seperti dulu lagi. Yang maybe dulu masih perubahannya itu tidak sedrastis saat sekarang ini. Tapi saat sekarang ini, especially saat sekarang ini ya,
Perubahan ini sudah sangat-sangat cepat sekali. Bahkan kadang kita yang berusaha untuk mengejar saja bisa ketinggalan. Jadi apalagi orang yang masih menunggu-nunggu ya. Nah, jadi sekarang kalau kita bicara mindset nih Bu, ini paling menarik. Mindset dan strategi yang digunakan mungkin sudah sebagian besar orang yang sudah melewati pandemik ini juga. Kan pasti berbeda-beda nih, pasti berbeda-beda. Semua orang mempunyai mindset-nya sendiri-sendiri. Dan we are in no positions to, kayak kita bukan di satu posisi untuk mengatakan itu mindset yang benar ataupun itu mindset yang salah. Betul. Nah, sehingga mereka juga terus akan mempertahankan mindset-mindsetnya sendiri gitu loh. Karena saya rasa saat sekarang ini selama pandemi ini nggak ada yang punya satu jawaban absolut ya. Oh, you have to do this. Ini yang paling benar, ini salah dan sebagainya. Nggak ada sebenarnya. Semua ini masih tentative. Everybody itu semua orang tuh masih mencoba try their way lah ya. Ada yang sudah mungkin explore ke online, ada yang mungkin merasa masih konvensional dan sebagainya. Kita nggak bisa bilang itu salah ataupun benar. Nah, sehingga which brings me to my next question itu sebenarnya apa sih parameter daripada sebuah mindset ini? Mungkin dalam konteks survival mode selama pandemi. Oke, kalau kita belajar, saya ada belajar, kebetulan saya suka tentang dunia pola pikir sih sebenarnya. Kalau tadi kamu nanya ke saya sih, itu udah benar atau tidak, bahkan ada orang mengatakan begini, keputusan yang kita buat itu sebenarnya bukan benar dan salah, tapi keputusan itu dibuat dengan sadar di waktu yang benar menurut kamu. Jadi, tapi kalau tadi kita bilang mindset itu benar atau salah, kamu sadar, kamu buat mindset itu, kamu cetak, terbentuk pola pikir itu adalah dari diri kamu sendiri yang merasa itu mindsetnya udah benar. So, it's back to the people. Tapi kan sebenarnya mindset itu juga terbentuk karena beberapa faktor sih setahu saya, Peter. Jadi, ya ini yang sangat mempengaruhi. Mungkin aku boleh share langsung ya? Boleh. Ya, jadi karena ini kan ada hubungannya dengan kamu mengatakan parameternya. Nah, kalau menurut saya, kita harus memiliki parameter secara tersendiri tanpa kita sadarin mindset kita itu sangat terpengaruhi dari beberapa buku yang saya tahu juga, informasi yang saya tahu, seminar yang saya ikuti, saya bisa rangkum untuk 4 hal sih. Yang pertama itu adalah lingkungan, gitu. Jadi, which is like, lingkungan dalam keluarga, it can help us, can let us see mindsetnya seperti gimana, gitu kan. Jadi yang kedua itu adalah pergaulan dengan masyarakat atau teman kita, orang-orang yang di sekitar kita. Itu akan mempengaruhi mindset juga yang berbeda. Terus yang ketiga menurut saya itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan setiap orang itu ternyata juga bisa membantu, bukan membantu ya, tapi bisa melihat mindset, cara pola pikirnya pasti berbeda juga. Dan yang terakhir itu adalah belief sistemnya sendiri, kepercayaan atau keyakinan yang dia yakini sendiri. So I think these 4 things itu akan membuat, menurut saya ya, itu akan sangat mempengaruhi mindset kita secara pribadi. Bagi saya sendiri kebetulan sangat setuju itu adalah di pergaulan. Maka dengan itu ketika masa pandemik ini, saya harus bergaul dengan orang-orang yang memang saya tahu they can survive, so I can let myself to survive through, for example. Gitu. Jadi 4 ini yang akan menjadi gimana kita bisa tahu parameter ini mindsetnya udah benar atau tidak. Ya kita harus sadar tanpa dipungkiri mindset kita terbentuk karena apa. Jadi kalau benar atau salah, biasanya kita selalu bilang tidak ada hal yang benar dan salah. Tapi biasanya aku suka bilang selama kamu buat dalam kondisi kamu itu udah merasa benar. Kalau nggak galau nanti. Gue setuju banget sih kalau when it comes to pergaulan ya Bu ya. Karena ada yang mengatakan the influence of your surroundings is bigger than your willpower. Jadi kadang-kadang pengaruh daripada surrounding kita ini bisa lebih besar daripada willpower kita sendiri. Daripada keinginan kita sendiri. Nah jadi makanya seringkali itu kalau advice dari the wise ya, mereka mengatakan hang out with people yang make you level up gitu loh. Betul. Karena itu akan surroundings kita akan sangat mempengaruhi sekali gitu loh, pertumbuhan growth, personal growth dari kita, the mindset dari kita juga gitu. Agree. Memang itu benar banget. Saya kebetulan dari kampung ya gitu. Jadi kalau saya tetap stay dan memilih untuk stay in my kampung terus, mungkin saya udah akan tahu kira-kira begini terus. Tapi saya I know that aku harus go more further kalau saya punya dream yang lebih misalnya gitu. Ya, pergaulan itu benar-benar sangat mempengaruhi lah. Itu saya setuju banget.
Nah, maybe Bu, sebelum kita address pertanyaannya, maybe saya ada satu pertanyaan lagi yang maybe lebih ke narrow down dan spesifik ke bagaimana khususnya kita mengelola keuangan kita, maybe ya, selama new normal ini. Karena tadi kita talk about mindset, kemudian kita talk about business juga, kita talk about income. Nah, yang saya yakin semua orang pengen tahu ini adalah bagaimana mereka mengelola keuangan mereka khususnya selama masa new normal ini. So what do you think? Mengelola keuangan. Jadi kalau dulu saya pernah ikut tentang belajar yang mengelola keuangan yang piramida itu, Peter tahu ya pas saya. Yang piramida, kita kalau spend our money, berapa persen kemana, berapa persen kemana, berapa persen kemana, berapa persen kemana, seperti itu. Jadi kalau in this new normal, ya di saat ini baru beberapa orang yang selama ini mungkin boros, gitu kan, yang tanpa kita sadarin, dia spend money yang dia nggak tahu kemana, and then this time, I think it's a good time for you untuk bisa mengelola keuangan kamu. Saya kasih sedikit bocoran, saya selalu buat laporan keuangan saya secara pribadi. Jadi dulu kita akan bisa tahu sih. Jadi how to manage our money itu we start from ourselves first. Karena ada pepatah bilang gini, how much we earn orang kaya itu, rich people itu, it's not about how much they earn, but how much they manage the money. Nah, jadi gimana mereka bisa manage money-nya ke keranjang yang benar, ke tempat yang benar, karena kalau keranjangnya salah, ya manage the money-nya ya akan salah. So, gimana bisa manage money in this survival mindset? Mungkin yang selama ini masih belum manage your own money, mulai sekarang mulailah buat laporan keuangan secara pribadi. Jangan lihat berapa uang yang kita dapat. Jangan karena gaji kita berapa, pendapatan kita berapa, kita nggak mau buat dulu. So we start from to make our own report. Terus yang kedua, we know uang kita kemana. Dan kita bisa tahu keranjangnya mau taruh di mana. Gitu. Kita mau invest kah? Apalagi sekarang ada bahasa kabar, tadi saya baru lihat berita kan. Bahwasannya emas lagi naik, orang berbondong-bondong jual emas. Oh iya, emas lagi luar biasanya dalam 1 minggu. Sudah jadi saya... Betul, jadi kayak orang pada sibuk berbondong-bondong in this time to sell this, right, gitu. Jadi ya, orang nggak akan bisa sell that emas, nggak akan bisa sell that gold in this time if they never buy gold, right? Kan begitu. Ya, jadi ya, makanya kita harus pintar manage money. Menurut saya, orang yang jual sekarang mungkin ya, mereka memang udah plan for that, gitu loh. Jadi ketika someday when they will sell in the good time. Justru saya baca berita, Bu, when it comes to gold ya, mungkin kalau orang-orang di sini, mereka menunggu kesempatan untuk sell gold ya. Tapi saya baca kalau di luar negeri, di saat justru gold ini sudah break all time high, itu toko emasnya itu malah antri loh. Orang berbondong-bondong untuk mau beli emas gitu loh. Oh ya, tadi aku mungkin karena yang tapi di culture-nya mungkin ya berbeda, mungkin culture gitu. Tadi pungkiri kan ya, kalau masih banyak sekali lah di market emas ini khususnya ya saat sekarang ini, Bu. Iya, ini kita perlu belajar dari GIC Trade ya. Ya, karena saya tidak pakarnya di sini. Tadi pas saya datang, saya dengar berita seperti itu. Ya, but I can say like ini adalah ya kita perlu tahu when manage money itu ya menurut aku kalau perencanaan yang kuat baru kita bisa melakukan managing yang kuat seperti itu. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan, karena kita mau manage money kita we need data menurut saya ya. We need data untuk dari diri kita sendiri juga. Oke, that is for me. Sebenarnya itu mirip banget dengan yang sering kali saya dengar ya dari teman-teman di perburuan cendana ya, Bu ya. Karena personally kamu tahu cendana ya? Tahu. Saya tahu cendana karena saya kenal Pak Nugroho. Pak Nugroho bukan ya? Ya. Pak Nugroho juga salah satu one of my very very first mentor ya. Dulu saya udah we go way back gitu loh. Itu udah salah satu dari mentor saya yang pertama. Jadi yang tadi disebutkan oleh Bu Lisa itu mirip sekali dengan apa yang dia sering kali sebutkan pada waktu itu. Saya rasa di Cendana juga sering diajarkan hal seperti ini. Ya, aku pengen bilang, kamu bilang seperti ini, ada satu statement yang teman-teman boleh catat ya. Saya bilang, spend your money for what you need, not for what you want. So you can manage your money better. Jadi kamu akan bisa kamu bisa dapat uang lebih banyak ketika kamu bisa spend your money for what you need. Menurut saya, kamu bisa manage sih.
Karena kalau namanya keinginan tuh terlalu besar. Oke. Ada yang nanti saya kasih berbeda salamnya. what we need dan what we want ya. Nah, jadi sangat. In terms of mengelola keuangan itu benar kita harus track semua expenses kita, income kita. Nah, Yes. mungkin kalau satu dari saya, selain daripada kita track, kita bisa mengelola keuangan kita juga harus mencari alternatif income yang lain ya saat sekarang ini ya. Nah, mungkin sedikit wajib. Karena saya rasa everyone knows this, harga emas juga melonjak. Jadi I think one of the ways kita bisa invest di market-market seperti market komoditas saat sekarang ini juga. Karena dan itu adalah sebuah bisnis yang online. Betul. Ya. Nanti saya jadi bilang semuanya ada apa. Tapi ya, this is a good time for you guys to invest a lot of things. Kalau kita pinter baca banyak, cari tahu sih dari buku keuangan. Ini teman aku namanya Yona. Dia adalah orang yang sangat suka di dunia keuangan. I learn a lot also from her. Oke. Good. Nah, sekarang maybe kita address sedikit pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang sudah ada ya. Boleh. Dari Ibu Andi Irma. Ibu Andi Irma mau tanya di era new normal, bagaimana cara membangun mindset yang baik agar tetap produktif dalam kegiatan work from home? Bu Andi, salam kenal ya. Ya, salam kenal. Kebetulan pada saat work from home ini saya rasakan berbulan-bulan di rumah. Gimana mindset yang baik agar tetap produktif? Yang tadi bilang, mindset ini kan sangat terpengaruh oleh lingkungan, baik keluarga, terus kemudian orang sekitar, pendidikan sama belief kan. Kalau pada saat work from home, what you have to do is pakaian yang kita pakai, kalau bisa bukan pakaian seperti di rumah. Itu sangat mempengaruhi Ibu. Karena kenapa? Kalau kita punya mindset I don't go everywhere, dan kita nggak laziness-nya no worry ya, pasti bisa dong mama kita lewat sana sini, pasti itu akan bisa mempengaruhi. Jadi menurut saya membangun mindset yang positif agar tetap produktif pada saat kerja dari rumah, dari pakaian Bu, menurut saya. Kalau Ibu udah dari pakaian, kita benar-benar seperti berangkat ke kantor, itu akan help you. Terus yang kedua, anggap aja, malahan menurut saya itu terbantu banyak ketika work from home. Saya sudah mendapatkan 2 jam tambahan lebih, yang mana selama ini saya gunakan di jalan. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan 2 jam itu kita alokasikan untuk apa? Mungkin untuk baca buku, atau mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini tertunda digunakan in that 2 hours. Jadi kayak tetap melakukan kegiatan sesuai jamnya. Nah, dan yang ketiga adalah tell to yourself that this is work from home, but I still need to work. There is nothing change gitu loh. Ya tetap kerja gitu. Jadi tapi baju sangat berpengaruh sih untuk saya secara pribadi Bu Andi. Itu menurut saya. Yang paling berpengaruh itu sebenarnya kalau in general adalah kita harus keep disiplinnya kita ya. Disiplinnya pasti. Kita, walaupun kita work from home, tetap harus kita keep intact. Jadi jangan karena kita di rumah lantas kemudian laziness-nya itu kita juga tunjukkan, sehingga itu bisa mempengaruhi produktivitas kita. Jadi that's a good tips. Ya, semoga membantu Mbak Andi. Banyak. Bagaimana cara kita membangun pola pikir untuk berusaha mencari income? Hai Jiko, kamu cari GIC Trade? Satu. Ayo. Aku jualan kan. Bisa membantu untuk semua teman-teman yang pengen belajar untuk bisa make profit, make income secara online. Sebenarnya kita sudah hadir dari jauh hari sebelum pandemik, tapi justru sekarang selama pandemik inilah yang paling kerasa ya, yang banyak banget ini yang nyari gitu loh ya, ada opportunity di trading, di market dan sebagainya. So di GIC kita siap membantu. Jadi kalau memang pengen cari income lebih just look for GIC. Ya, Pak Jiko dibantu jawab sama Bapak Peter langsung ya, gitu ya. Tapi mungkin saya bisa tambahin dikit ya, kan dia bertanya juga cara membangun pola pikirnya. Pak Jiko, yang lalu biarlah berlalu, kalau dulu-dulunya kita masih belum memiliki beberapa source of income, gitu. Mulai sekarang, what we have to do is, kita harus punya pola pikir bahwasannya, we don't know what will be happen tomorrow. Mulai sekarang, kita harus melakukan persiapan yang matang untuk manage our income. Karena nanti kalau ada krisis baru lagi yang terjadi atau apa, itu udah kita nggak melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Jadi milikilah pola pikir which is like we don't know what will be happen tomorrow. You have to prepare several keranjang
Ketika keranjang ini nggak bisa menghasilkan, ada keranjang yang lain dan ada keranjang yang lain. Saya percaya kok, tapi keranjang ini Anda perlu belajar tentang dunia finance. Mana tidak memiliki capability dan credibility untuk bilang keranjang mana yang bagus. Tapi GIC tadi udah dibilang sama Bapak, kamu boleh cek-cek nanti di GIC. Semoga membantu Pak Jiko, semangat. Ya, ini next question dari Online Bakery. Online Bakery. Halo, saya berencana ingin berinvestasi dan coba trading, namun saya takut karena mendengar kasus Zoska yang ilegal. Kalau GIC ini bagaimana ya? Mohon pencerahannya, makasih. Nah, silakan. Sebenarnya saya juga mendengar ya banyak sekali pemberitaan tentang Zoska ya. Nah, I'm not here to judge. Sebenarnya I'm not here to judge. Cuman dari pemberitaan ini dengan yang kita pelajari sebenarnya apa sih yang dilakukan Zoska, kenapa bisa diberitakan seperti itu dan bisa dianggap ilegal? Karena beberapa hal yang kita temukan adalah karena dari segi lisensi, Zoska seharusnya tidak boleh beroperasi menjadi sebuah fund manager, sehingga itu yang sebenarnya menjadi penyebab. Tapi we're not here to discuss that. When it comes to GIC ini bagaimana? Nah, itulah perbedaannya. Kalau di GIC ini, kita semua transaksi yang terjadi di GIC ini, itu semua dilaporkan di GFX, di Bursa Berjangka Jakarta. Jadi semua trader ini atau klien investor itu sebenarnya bisa nge-trace apakah benar ini transaksi dilaporkan di BBJ atau tidak. Itu satu. Kemudian untuk pengelolaan dana itu juga bukan masuk ke GIC, tapi itu adalah masuk ke PT Trijaya. Karena PT Trijaya itu adalah license brokerage company di Indonesia, sehingga semua dana itu masuk ke segregated account-nya PT Trijaya. Nah, itu segregated account itu diawasi oleh Bapepti dan semua transaksi juga itu melalui clearing berjangka Indonesia KBI. Nah, jadi sehingga dari segi legalitas dan dari segi flow of money dan sebagainya itu memang kita berbeda dengan Zoska ya. Nah, maybe that's that gitu. Jadi mungkin dari Pak Peter bisa mungkin Pak Peter aku boleh bertanya lah ya, gantian aku nambahin pertanyaan dia mungkin. Sepertinya mungkin ada keraguan yang terjadi. Gimana Pak Peter bisa meyakinkan, tambahin lagi dong beberapa statement, which is like what is actually GIC Trade doing here? Untuk orang awam-awam yang mungkin penasaran gitu. Jadi, so they can feel like I'm safe here. Nah, jadi GIC sebenarnya kita merupakan a game changer project ya, a pioneer sebenarnya, kita yang pertama kali memperkenalkan sebuah ekosistem trading forex. Itu kenapa kita bisa menciptakan ekosistem seperti ini, karena justru sebelum-sebelumnya itu kita belajar tentang problem-problem apa saja yang selama ini terjadi di industri trading forex. Nah, itu problem-problem yang klasik ya, yang selalu kita temui, seperti problem di mana cost of transaction-nya itu gede, sehingga itu menyebabkan banyak trader itu susah profit, karena kan komisinya gede, kemudian ada biaya-biaya yang gede. Nah, kemudian dari segi transparansi, nah kan seringkali banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang kurang transparan ya, karena adanya conflict of interest. Nah, jadi based on these two reasons kita menciptakan GIC. Jadi di GIC itu kita sudah memberikan solusi untuk semua problem yang ada saat sekarang ini. Jadi in terms of cost, kita di GIC sudah yang paling termurah, tidak ada biaya. Ya, kita sudah free com, free swap. Jadi harapan kita kenapa kita menciptakan ini adalah kita mau membantu semua trader itu untuk bisa lebih profitable lagi. Kemudian the second thing when it comes to transparency, kita adalah project blockchain. Jadi mungkin sebagian besar yang sudah mengerti blockchain pasti tahu ya kelebihan daripada jadi sebagian besar mungkin yang sudah tahu about blockchain pasti mengerti kalau blockchain itu justru offer transparency. Jadi people say kan sekarang blockchain is the future ya. Blockchain bakal menjadi future. Nah, jadi kita menggunakan teknologi blockchain di GIC sehingga itu sangat transparan. Semua transaksi itu bisa di-trace juga. Jadi dari segi keamanan dana tadi sudah saya jelasin. Ya, kita berafiliasi dengan pialang PT Trijaya. Jadi semua dana juga itu masuknya ke segregated account, bukan ke PT GIC. So there's no conflict of interest. Kemudian cost juga sudah paling rendah, tidak ada biaya. Kemudian juga ada in terms of transparency, kita sudah paling transparan. Semua bisa di-trace. Di BBJ, di blockchain, everywhere.
Jadi kalau memang yang ingin berinvestasi, boleh try GIC. Kemudian maybe satu lagi ya, yang paling penting itu kan people maybe think about this. It's all good gitu loh. Semua hal yang ditawarkan itu good, but can I make money? Pada akhirnya orang kan berpikir begitu. Ya kan yang dijual itu oke lah, bagus. Tapi sebenarnya gue bisa dapat profit atau enggak gitu loh. Intinya kan itu. Nah jadi kalau di ekosistemnya GIC itu kita mempunyai dua ekosistem ya, sebagai trader aktif sama sebagai trader pasif. Which yang kita sebut sebagai market maker kalau sebagai trader pasif. Nah jadi a little bit of information, selama ini menjadi market maker dari 1 tahun belakangan ini itu profitnya sudah melebihi 100%. Nah, kalau Anda yang memang aktif bertransaksi, bisa juga bertransaksi secara aktif di bagian trader. Kalau Anda yang sebagai investor yang pasif, masih pengen belajar, mungkin tidak ada waktu atau apa, itu bisa bergabung ke bagian trader pasif sebagai market maker. Jadi itu sangat-sangat profitable. Ya, karena I speak from data ya sebenarnya ya, bukan memberikan janji atau mimpi whatever, tapi from data. Jadi data yang ada selama ini 1 tahun belakangan ini kita profitnya market maker sudah mendekati 150%. Jadi nanti maybe Bu Lisa sendiri mau daftar, kita juga welcome. Mungkin ada yang nanti nanya, Liz, are you trading? Actually, gue gak pinter-pinter banget, tapi at least I learn new thing just now dari penjelasan dari Ko Peter. Thank you. Ada pertanyaan lagi kok. Minimal trade emas berapa di GIC? Dari Rama Eka. Kalau di GIC itu, jadi seperti yang saya sebutkan kan kita ada 2 komponen Bu di GIC. Itu satu sebagai trader aktif, jadi itu seperti biasa, kita seperti trading di perusahaan-perusahaan yang lain juga. Cuman bedanya di tempat kita, satu, biaya kita sudah tidak ada. Jadi kita benar-benar sudah free com, kemudian kita sudah free swap. Dan spread kita juga yang paling kompetitif ya. Nah, untuk bagian yang ini, itu minimal 500 GIC sudah bisa. Dan harga GIC saat sekarang ini itu berkisaran di 14.600-an. Jadi sekitar 7 jutaan itu sudah bisa bergabung dan bertransaksi. Kemudian satu lagi yang tadi sebagai market maker itu minimal berinvestasi itu 5.000 GIC. Ya, jadi itu tiket masuknya untuk GIC. I hope. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, saya pengen ada link yang bisa saya cek nggak tentang GIC Trade? Saya jadi host sekarang terbalik. Maybe saya ketik aja di sini sehingga mungkin bagi teman-teman semua yang mau cek websitenya GIC bisa langsung. Oke. Jadi sebenarnya benar Bu, when it comes to mindset ini. Maybe I share a little bit ya, kenapa kita bisa mencipta GIC Trade juga ya, karena ini ada erat kaitannya dengan mindset. Jadi pada saat itu kan semua bisnis ya, di tahun 2018 itu semua bisnis itu masih sangat-sangat konvensional, in terms of trading ya, in terms of forex trading. Kemudian crypto juga itu baru tren pada saat itu. Jadi semua bisnis di dunia trading itu masih konvensional. Mindset dari trader, mindset dari company juga sangat konvensional pada saat itu. Nah, what we did differently at that time was kita juga melihat dengan mindset yang berbeda dengan semua orang pada umumnya. Jadi pada saat itu di semua industri saya yakin pasti banyak sekali problemnya. Dan problem ini tidak serta-merta seringkali bisa langsung terjawab atau ada solusinya. Nah, pada saat itu it happen di dunia industri trading forex itu sudah sekian lama ya, mungkin sudah hampir 10 tahun itu, problem yang kita dengar itu selalu sama dari para trader gitu lah. Kalau trading itu kenapa gua susah profit gitu loh, kenapa lebih banyak yang loss dan sebagainya. Nah, kemudian banyak juga dari segi kenapa company itu nggak transparan, apakah company itu ada conflict of interest dan sebagainya. Jadi problem ini tidak pernah terjawabkan gitu loh. Jadi we came from a mindset yang dimana mindset kita coba untuk mengubah paradigma masyarakat. Jadi if you think that trading itu bakal selalu loss, nah ini kita buktikan bahwasannya sebenarnya tidak selalu loss.
Karena kalau secara matematika pun, kalau misalnya orang yang bisa selalu loss, berarti kan ada orang yang bisa selalu profit kan. Itu logikanya. tapi kita fall di which category? Nah, itu yang kita harus pertama ketahui kenapa kita loss gitu loh. Nah, jadi kita narrow it down, kenapa kita bisa loss itu seringkali kalau dari segi technicality adalah karena biaya yang tinggi. Jadi di mana-mana kalau memang kita dibebankan biaya yang tinggi itu memang kita menjadi lebih susah untuk profit tuh. Jadi mindset kan kita coba untuk gimana caranya memberikan solusi ya. Jadi kita create satu ekosistem di mana kita memang memberikan sebuah platform yang paling murah gitu loh. Dengan harapan semua trader itu bisa mendapatkan profit lebih maksimal. Oke, termasuk orang nggak pernah trading ya? Nggak pernah trading. Nah, comes to the second thing. Yang nggak pernah trading ini gimana? Saya nggak ngerti trading, saya juga nggak ada waktu, maybe saya dan sebagainya gitu loh. Nah, kita juga create satu komponen lagi yang kita namakan market maker tadi, Bu. Jadi market maker ini adalah trader pasif. Jadi trader yang tidak usah trading secara aktif, itu mendapatkan semua posisi secara berlawanan dari trader yang aktif. Nah, jadi dengan adanya ekosistem seperti ini sudah terbukti kalau bahwasanya company itu sendiri tidak punya conflict of interest. Karena semua itu adalah investor melawan investor kan. Investor yang berhadapan langsung dengan investor. Jadi sehingga kita menciptakan ekosistem ini, kemudian kita memperkenalkan ini ke umum, ke publik. And then at that time itu kan GIC kita dengan ekosistem seperti itu kan sesuatu hal yang baru. Nah, padahal sesuatu hal yang baru diperkenalkan, and when people don't feel that they need to change, maybe now kalau selama pandemi kan they feel they need to change. Mereka merasa kita harus berubah ini karena ada pandemik. Nah, maybe pada saat itu memang ada challenge untuk memperkenalkan hal ini. Tapi 2 tahun berjalan, I think now we're at a quite comfortable position karena orang sudah mulai mengerti kalau memang semua hal bakal berubah, dari segi bisnis juga bakal berubah, dari segi bisnis model juga bakal berubah, dari segi cara kita berinvestasi juga bakal berubah, dari segi kita mencari income baru juga mungkin bakal berubah. Jadi kita, I can say that we're happy to help sebenarnya in terms of GIC. Kita senang bisa memberikan satu platform yang selama pandemi ini bisa membantu orang untuk mendapatkan income lebih. Income tambahan, ya. Yes. Oke, luar biasa sekali. Jadi sekarang saya ganti profesi jadi MC kembali. Jadi untuk teman-teman yang penasaran tentang GIC Trade, you can go to the www.gicindonesia.com. Tapi inti ya, tadi Pak Peter selalu bilang we talk based on data. Aku sangat setuju segala sesuatu yang we talk about financing, kalau kamu talk with data itu akan membantu membuat kamu itu lebih punya belief lah seperti itu. Oke, Pak Peter. Mungkin sebelum kita akhiri nih, Bu. Maybe Bu Lisa bisa share sedikit tips maybe untuk semua audience. Gimana caranya kita meng-create sebuah mindset yang baik dan benar, maybe untuk mempersiapkan kita juga dalam menghadapi era new normal ini. Sedikit tips, Bu. Oke, kalau tips dari aku kembali lagi seperti yang tadi, kita harus tahu yang pertama, menurut aku kita harus punya mindset everything is always change gitu. Segala sesuatu itu akan terus berubah dan berubah. Jadi kita punya pilihan, kita mau ikut berubah atau kita berada di tempat yang sama. Kalau kan ada 2 pilihan, berarti hasilnya juga ada 2 pilihan. Kalau kita nggak berubah, berarti kita begini-begini aja. Tapi kalau kita berubah, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik pastinya. Misalnya, you have 2 choices to change. Jadi yang pertama kita harus sadar segala sesuatu itu akan terus berubah. Terus yang kedua, menurut aku ya, tadi kan aku udah bilang ya, ada 4 hal yang perlu kita ketahui yang bisa membentuk mindset kita. Nah, jangan kita terkecoh sendiri dan we always said udah memang begitu loh dari dulunya, aku nggak bisa ini loh dan semuanya. Please don't have this mindset because of why, tanpa dipungkiri segala hidup kita ini bisa berubah menjadi lebih baik itu adalah dari diri kita sendiri. I always get this word from my mentor. There is nobody can force yourself to change yourself to be better if not you. Gak ada orang yang bisa memaksa kamu berubah menjadi orang yang lebih baik kalau bukan dari diri kamu sendiri. Jadi kita harus sadar, it start from ourselves gitu.
Dan untuk di new normal ini ya, kalau kita udah punya mindset, kita ambil kesempatan kalau perubahan itu terjadi, kalau kita nggak bisa survive atau apa, khususnya untuk momen ini ya, jadikanlah ini sebagai kesempatan dan peluang untuk mengembangkan bisnis kita ataupun skill-skill kita yang selama ini mungkin kita masih belum ada gitu loh. Skill-skill apapun itu, saya yakin banyak sekali hal yang bisa kita pelajarin gitu, karena apalagi di masa pandemik seperti ini, kita doakan semuanya baik-baik saja. Jadi kamu harus menggunakan momen ini untuk mengupgrade diri kamu, punya mindset bahwasanya I have to do something now. Dan yang terakhir, kalau Anda bingung untuk cari sumber income yang tambahan, mulai sekarang lakukanlah persiapan yang matang. Karena ketika kamu tidak memiliki persiapan, perubahan itu datang kembali lagi, kita akan terkejut lagi, dan kita mengulangi role yang sama lagi. Jadi mulai sekarang lakukanlah segala persiapan. Because we don't know what will be happen tomorrow. Ya. Itu dari aku aja. Menurutku ya. Luar biasa sekali, Bu. Mungkin kita bergabung lagi di lain kesempatan, Bu. Boleh. Okay. Terima kasih semuanya. Thanks Maaf kalau ada salah-salah kata. Semangat ya. Stay safe, stay healthy.